Sakramen adalah tanda kelihatan yang menghadirkan rahmat. Tanda tersebut diadakan oleh Yesus sendiri dan dipercayakan pengaturan dan pelaksanaannya kepada gerejanya. Dalam pandangan gereja Katolik, sakramen dan sabda adalah jalan-jalan utama yang digunakan Yesus untuk memberikan hidup ilahinya bagi kita demi keselamatan kita. Sakramen berhubungan erat dengan sabda. Dalam melaksanakan karya penyelamatannya di dunia, Yesus tidak hanya bersabda, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan. Tindakan dan sabda yang penuh kuasa dari Yesus dilestarikan oleh gereja dalam banyak bentuk. Selain mewartakan sabda melalui khotbah dan pengajaran, gereja juga merayakan sakramen-sakramen. Hubungan erat antara sakramen dan sabda diungkapkan dengan indah oleh Santo Agustinus. Sakramen adalah sabda yang dapat dilihat, dan sabda adalah sakramen yang dapat didengar. Baik pewartaan sabda maupun perayaan sakramen sama-sama bertujuan supaya daya penyelamatan Kristus dapat menjangkau umat manusia di segala tempat dan zaman. Dalam perjalanan waktu, melalui tradisi gereja yang berabad-abad lamanya, sakramen-sakramen diatur dengan baik oleh gereja dengan tata perayaan yang rapi. Tanda-tanda lahiriah dan sabda yang bersumber dari Yesus itu digunakan oleh gereja untuk mengungkapkan kehadiran karya penyelamatan Kristus bagi umat manusia. Berdasarkan kehendak penyelamatan Kristus yang dinyatakannya melalui tanda-tanda lahiriah dan sabda, gereja sejak abad pertengahan membedakan unsur-unsur pokok pelayanan sebuah sakramen. Unsur-unsur itu meliputi material, formal, pelayan, penerima, dan rahmat yang dianugerahkan. Berbeda dengan gereja-gereja Protestan, kita memiliki 7 sakramen. Pada dasarnya, gereja-gereja Protestan berasal dari gereja Katolik, tetapi memisahkan diri sebagai akibat dari gerakan reformasi abad ke-16. 3 aliran utama gereja Protestan yang muncul sebagai hasil dari gerakan reformasi adalah gereja Lutheran, gereja Calvinis, dan gereja Anglikan. Dalam periode selanjutnya, terjadi lagi perpecahan dalam gereja-gereja Protestan, sehingga muncul gereja Metodis, Presbyterian, Kongregasional, dan Baptis. Dari gereja-gereja ini kemudian lahir lagi bermacam-macam denominasi, seperti gereja Pentakosta dan lain-lain. Tetapi, semua gereja Protestan, paling kurang gereja-gereja besar, mengakui pula 2 sakramen utama, yaitu permandian dan ekaristi. Ekaristi dalam gereja-gereja itu lebih dikenal sebagai perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Diakui juga sebagai sakramen, walaupun pemahaman mereka secara mendasar berbeda dari gereja Katolik. Kelima sakramen lain yang kita akui yaitu krisma, tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan tabisan. Tidak diakui sebagai sakramen oleh gereja-gereja Protestan, walaupun dirayakan pula sebagai upacara suci. Gereja Katolik mengakui 7 sakramen karena yakin bahwa ketujuh sakramen itu didirikan oleh Kristus sendiri sebagai sarana untuk menyalurkan rahmatnya kepada umat beriman. Ketujuh sakramen ini berakar dalam tradisi Katolik, tetapi mempunyai dasar Alkitabiah, atau paling kurang disebutkan dalam kitab suci. Walaupun kita mengakui jumlah 7 sakramen, tidak berarti bahwa gereja kita amat menekankan sakramen sampai kurang memperhatikan dimensi pewartaan sabda. Gereja kita bukan sekedar gereja sakramen, tetapi amat memperhatikan dimensi sabda dan peranan Roh Kudus. Terdapat 7 sakramen dalam gereja Katolik yang dibagi dalam 3. Pertama, sakramen inisiasi terdiri atas sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Kedua, sakramen penyembuhan yang terdiri atas sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Ketiga, sakramen panggilan hidup yang terdiri dari sakramen tabisan dan sakramen perkawinan. Sakramen inisiasi terdiri atas pembaptisan, krisma, dan ekaristi. Ini disebut sakramen inisiasi karena memasukkan seseorang ke dalam persekutuan penuh dengan gereja. Seseorang diterima secara penuh dalam kesatuan dengan gereja melalui ketiga sakramen itu. Persekutuan penuh meliputi keanggotaan dalam gereja dan penerimaan tanggung jawab untuk mengembangkan gereja. Sakramen pembaptisan adalah sakramen inisiasi pertama dan pintu masuk ke dalam hidup rahmat. Selain itu, sakramen ini merupakan pula syarat mutlak bagi penerimaan sakramen-sakramen lain. Melalui pembaptisan, orang mengalami kelahiran baru menjadi anak Allah. Orang yang dibaptis menerima Kristus secara personal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan menyatakan imannya. Pernyataan iman secara eksplisit dalam pembaptisan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Tetapi, anak-anak yang dibaptis waktu masih bayi sesungguhnya juga menerima Kristus secara personal walaupun pernyataan iman mereka diwakili oleh orang tua dan wali baptis. Baru dalam sakramen krisma, anak-anak itu secara sadar mengakui iman mereka. Pembaptisan menggunakan air yang melambangkan pembersihan jiwa dari dosa, baik dosa asal maupun dosa aktual. Selanjutnya, jiwa orang yang dibaptis dicorai rahmat pengudusan yaitu kehadiran Allah Tritunggal dalam jiwa. Daya guna sakramen pembaptisan bagi penerimanya adalah pengangkatan sebagai anak-anak Allah, penghapusan dosa, pencurahan rahmat pengudusan, menjadi pewaris kerajaan surga, dan keanggotaan dalam tubuh mistik Kristus yaitu gereja.
Penyatuan dengan Kristus Juru Selamat merupakan hal inti dalam pembaptisan. Karena itu dikenal pula pembaptisan darah, di mana orang disatukan dengan Kristus dalam kemartiran, dan pembaptisan kerinduan, di mana orang telah disatukan dengan Kristus oleh kerinduan akan pembaptisan. Kemartiran disebut pembaptisan darah karena tindakan mempertahankan dan membela iman sampai mati, menunjukkan kesatuan erat orang itu dengan Kristus, walaupun mungkin baru berstatus sebagai katekumen dan belum dibaptis. Sedangkan pembaptisan kerinduan menyatakan kemungkinan keselamatan bagi mereka yang sedang mengharapkan pembaptisan, tetapi meninggal sebelum sempat dibaptis. Kerinduan hati akan pembaptisan sudah merupakan penyatuan diri dengan Kristus Juru Selamat. Sakramen Krisma. Sakramen Krisma memiliki hubungan yang erat dengan sakramen pembaptisan. Pada abad-abad pertama kekristenan, kedua sakramen ini dirayakan dalam 150 upacara. Hal seperti ini masih dipertahankan dalam gereja timur atau gereja ortodoks, di mana bayi yang dibaptis sekaligus menerima sakramen Krisma dan komuni pertama. Pelayan sah untuk sakramen Krisma adalah uskup. Pada mulanya, uskup biasanya menerimakan semua sakramen inisiasi orang dewasa pada malam Paskah. Tetapi ketika jumlah umat bertambah banyak, uskup tidak dapat menerimakan setiap sakramen pembaptisan dan Krisma sekaligus. Maka, Krisma perlahan-lahan dipisahkan dari pembaptisan. Pastor paroki itu membaptis anak-anak, dan ketika anak-anak itu sudah remaja, uskup menerimakan Krisma kepada mereka. Hal ini berlaku sampai sekarang. Semua orang Katolik perlu menerima Krisma. Pertama, karena Krisma merupakan bagian dari inisiasi Kristen yang dimulai dari pembaptisan. Kedua, Krisma perlu diterima sebab walaupun 7 karunia Roh Kudus sudah diterima pada saat pembaptisan, tetapi karunia itu perlu diterima secara sadar, sehingga dikuatkan dalam hidup seorang Kristen. Karena itu pula, sakramen Krisma disebut sakramen 52 penguatan. Pembaptisan telah menghapus dosa asal, tetapi tidak menghapus kecenderungan berdosa yang disebut concupiscentia. Concupiscentia adalah suatu kelemahan dalam kehendak, hasrat yang tak teratur, dan kegelapan dalam pikiran. Hal ini menimbulkan pergulatan rohani seumur hidup, yang menurut Paulus suatu pemberontakan daging melawan roh. Karena itu, orang Kristiani perlu memahami imannya supaya pikiran diterangi dan dibebaskan dari kesesatan. Perlu memperkuat kehendak supaya kehendak diselaraskan dengan kehendak Allah, yaitu menjalankan kebajikan-kebajikan. Ekaristi merupakan puncak sakramen inisiasi dan merupakan pusat dan sumber kehidupan rohani umat Katolik. Liturgi Ekaristi dibagi dalam 2 bagian utama, yaitu liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi. Bagian kedua berfokus pada sabda yang menjelma, yaitu konsekrasi roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Roti dari gandum dan taberagi dan anggur dari buah anggur dipersembahkan di atas altar dan imam mengucapkan doa syukur agung. Di dalam terdapat kata-kata institusi, yaitu kata-kata 55 Yesus pada perjamuan terakhir yang diucapkan, roti inilah tubuhku, dan atas piala berisi anggur inilah darahku. Konsekrasi secara terpisah atas roti dan anggur menggambarkan secara mistik peristiwa salib Yesus di mana darah dipisahkan dari tubuhnya. Karena itulah dalam gereja kita, misa disebut kurban suci. Misa bukanlah kurban yang berbeda dari kurban Kristus di salib, tetapi kurban yang satu dan sama yang dihadirkan secara tak berdarah di atas altar. Sesudah bagian tersuci dari perayaan Ekaristi itu, sesudah doa syukur agung, menyusul doa Tuhan, doa Bapa kami yang mengawali penerimaan tubuh Tuhan, komuni. Bagi umat yang layak menerima, sesudah komuni diucapkan doa penutup dan dilanjutkan dengan berkat. Ekaristi merupakan sekaligus kenangan dan kurban. Tuhan kita mendirikan Ekaristi pada perjamuan terakhir, dan dari perjamuan itu liturgi Ekaristi kemudian disusun dalam perjalanan sejarah gereja. Sakramen Tobat. Orang Katolik mengaku dosa di hadapan iman yang bertindak in persona o Christi atau dalam pribadi Kristus untuk memberikan pengampunan dan damai kepada patien. Dengan absolusi yang diucapkan iman, dosa-dosa sungguh-sungguh diampuni, sebab bukanlah iman yang memberikan absolusi kepada patien, tetapi Kristus sendiri melalui perayaan sakramental iman. Sakramen Tobat adalah perjumpaan pribadi dan dengan Yesus yang menyembuhkan jiwa. Melalui kata-kata absolusi, penebusan Kristus yang terjadi melalui penumpahan darah di salib dialami secara personal oleh patien, jadi jiwa kita diampuni dan disembuhkan oleh darah Kristus. Setiap dosa pada dasarnya adalah tindakan melawan Allah. Dosa-dosa dipahami sebagai tindakan berpaling dari Allah dan mengarahkan diri kepada hal-hal yang sifatnya rendah. Sakramen Tobat menghadirkan peristiwa salib Kristus yang menebus umat manusia yang berdosa. Kita percaya bahwa kematian Kristus di salib telah menghapus semua dosa-dosa umat manusia. Peristiwa penebusan ini berlangsung sekali untuk selama-lamanya, tetapi kurban salib yang menyelamatkan itu kini kita alami dalam bentuk tanda simbol, yaitu sakramen.
Kemudian sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit pernah disebut pengurapan terakhir sebelum Konsili Vatikan II yang menunjuk salah satu aspek sakramen ini yaitu pengurapan terakhir yang diterima seseorang sebelum meninggal dunia. Walaupun sakramen ini tidak dilarang untuk diterima lebih dari sekali, biasanya diberikan ketika seseorang terancam bahaya mati. Sejak Konsili Vatikan II, sakramen ini dipahami secara baru dan kini dikenal dengan nama pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit memberi kekuatan rohani bagi orang yang sakit. Karena itu, sakramen ini bisa diterima lebih dari sekali. Sejalan dengan pengobatan dan perawatan, jiwa juga dipelihara dengan pendampingan rohani. Sakramen pengurapan orang sakit berguna untuk memberikan kekuatan melawan depresi serta memberi kesembuhan baik spiritual maupun fisik. Orang yang menerima pengurapan orang sakit adalah seorang yang telah dibaptis dalam gereja Katolik, telah mencapai umur yang cukup untuk mampu menggunakan akal budinya, misalnya mampu membedakan dosa dan bukan dosa, dan berada di dalam situasi sakit berat. Kata sakit berat ini dimaksudkan sakit yang menyebabkan kehidupan terancaman. Melalui sakramen ini, rahmat Allah menolong orang untuk menerima kondisinya dengan tenang dan dapat menyerahkan diri ke dalam menyelenggarakan Tuhan. Mungkin kesembuhan fisik tidak terjadi, tetapi orang sakit mengalami kekuatan rohani dalam menghadapi sakitnya. Walaupun demikian, mujizat dapat saja terjadi oleh rahmat sakramen ini sehingga orang bisa sembuh. Sakramen panggilan hidup. Sakramen tabisan. Tabisan suci adalah sakramen yang diterima orang menjadi diakon, imam, dan uskup. Sakramen ini bersama dengan sakramen perkawinan disebut sakramen panggilan hidup. Juga disebut sakramen untuk pelayanan dalam gereja. Dalam hal ini, bukan saja kaum tertabis yang melayani gereja, tetapi keluarga-keluarga juga melayani gereja domestik. Tabisan menganugerahkan karakter tak terhapuskan dalam jiwa seperti halnya pembaptisan dan krisma, sehingga hanya sekali diterima dalam hidup. Perkawinan walaupun merupakan sakramen panggilan hidup tetapi tidak menganugerahkan karakter dalam jiwa. Karena itu, bila pasangan nikah seseorang meninggal, dia dapat melakukan perkawinan lagi. Yesus Kristus mendirikan sakramen imamat pada perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Pada waktu 94 itu, Yesus mendirikan baik sakramen imamat maupun sakramen Ekaristi. Karena Yesus menghendaki Ekaristi terus dirayakan sepanjang masa, kedua sakramen ini berhubungan erat satu sama lain. Tanpa imamat tidak ada Ekaristi. Dalam perkembangan lebih lanjut, gereja perdana mengenal 3 tingkatan pelayanan dalam gereja, yaitu uskup, imam, dan diakon. Ketika gereja makin berkembang pesat, mulai dikenalnya adanya gereja-gereja induk yang 95 dikelilingi gereja-gereja kecil. Gereja-gereja induk merupakan cikal bakal dari katedral atau gereja keuskupan, sedangkan gereja-gereja kecil kemudian dikenal sebagai paroki-paroki. Pelayanan sakramen tidak hanya terjadi di gereja induk, tetapi juga di gereja-gereja kecil. Seseorang yang menerima sakramen tabisan adalah laki-laki yang sudah dibaptis, bebas dari halangan, telah dipersiapkan di seminari, dan menyelesaikan studi filsafat dan teologi. Dia harus memiliki iman yang utuh, motivasi yang jujur, kepribadian yang baik, dan aneka keutamaan lain yang sesuai dengan sakramen tabisan. Dalam gereja Katolik, tetap dipertahankan sampai kini bahwa hanya laki-laki yang menerima tabisan. Hal ini merupakan kelanjutan dari kenyataan dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus memang memilih 12 rasul yang semuanya laki-laki. Dari kenyataan itu, gereja menafsirkan bahwa iman yang bertindak in persona Christi itu mestinya seperti Yesus, Allah yang menjadi manusia yang secara bebas memilih menjadi manusia laki-laki. Sakramen perkawinan. Bagi orang Kristiani, diakui pula bahwa perkawinan memiliki nilai kudus atas dasar pembaptisan dan iman akan Kristus. Dan nilai kudus ini senantiasa dipelihara keutuhannya melalui partisipasi pasangan suami istri itu dalam Ekaristi. Selain itu, perkawinan diyakini sebagai kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Dengan demikian, ajaran Kristen pun disesuaikan tanpa masalah dengan kesepakatan bersama yang diakui oleh hukum Romawi. Mengenai sakramentalis perkawinan, pemikiran Santo Agustinus memiliki peranan penting dalam sejarah teologi.
Agustinus menggunakan istilah sakramentum untuk perkawinan. Uskup dari Hippo ini menafsirkan surat Efesus 5 ayat 32 yang berbunyi, "Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat." Bagi Agustinus, istilah sakramentum dalam hubungan dengan perkawinan mengandung dua pengertian yang saling berhubungan satu sama lain. Pertama, sakramentum berarti ikatan suci yang menghubungkan tiga kebaikan perkawinan, yaitu kelahiran dan pendidikan anak-anak, kesetiaan, sifat permanen, tidak terceraikan. Kedua, sakramentum juga berarti tanda suci yang mengarahkan orang pada misteri kesatuan Kristus dan gerejanya. Jadi, ikatan pria dan perempuan dalam perkawinan merupakan tanda dari kenyataan yang lebih tinggi, yaitu ikatan antara Kristus dan gerejanya. Karena menghadirkan ikatan Kristus dan gerejanya, maka seperti hubungan Kristus dan gereja yang dicirikan dengan cinta tanpa pamrih, kesetiaan, pengorbanan, pemberian diri, dan tak pernah terceraikan. Demikian juga ciri-ciri itu dihidupi oleh pasangan suami istri. Salah satu sifat dasar perkawinan Katolik adalah tidak terceraikan. Kristus mengajarkan bahwa perkawinan tidak dapat diceraikan. Dalam Markus 10 ayat 11-12, Yesus bersabda, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan dengan istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Bagi agama-agama tertentu, perceraian dan perkawinan dianggap hal yang biasa saja. Yesus berkata bahwa hal seperti itu bukanlah kehendak asli Allah Bapa. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan pria dan perempuan dan menghendaki kesatuan mereka dalam cinta yang tak terputuskan. Tetapi karena dosa asal, karakter permanen perkawinan mengalami kemerosotan. Yesus telah mengangkat sifat kodrati perkawinan ke tingkat sakramen, sehingga sifat permanen perkawinan diteguhkan kembali. Yesus mengungkapkan makna asli perkawinan ketika dalam Injil Matius mengatakan, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sakramentali. Sakramentali berarti hal yang berhubungan dengan sakramen. Sakramentali meliputi baik upacara suci maupun benda-benda suci. Pelayan untuk sakramentali pada dasarnya adalah kaum tertabis, tetapi ada pula sejumlah upacara yang dapat dilayani oleh kaum awam yang memiliki kualifikasi tertentu. Berdasarkan tingkatannya, ada upacara sakramentali yang hanya boleh dilaksanakan oleh uskup, misalnya pentabisan altar atau gereja dan pemberkatan minyak suci. Ada pula upacara sakramentali yang hanya dilakukan oleh imam-imam tertentu, misalnya eksorsisme. Upacara sakramentali lainnya dapat dilaksanakan oleh setiap imam dan diakon, misalnya pemberkatan benda-benda rohani atau barang lain untuk keperluan hidup. Bila upacara pemberkatan dipimpin oleh petugas awam, perlu diperhatikan supaya petugas tidak melakukan tindakan-tindakan yang khas klerus 121, seperti penumpangan tangan atau membuat tanda salib atas orang atau hal yang diberkati. Ibadat pemberkatan. Dalam gereja kita, ibadat pemberkatan menduduki posisi penting di antara upacara sakramentali lainnya. Sebagai tindakan liturgis, perayaan pemberkatan menuntun umat beriman untuk memuliakan Allah. Melalui perayaan pemberkatan, orang beriman menyucikan berbagai situasi, peristiwa, pribadi, dan barang-barang yang digunakan dalam hidupnya. B. Doa Rosario. Penggunaan tasbih dalam menghitung rumusan doa yang diulang-ulang merupakan hal yang biasa dalam beberapa agama besar. Dalam gereja Ortodoks, tasbih digunakan pula untuk menghitung doa nama Yesus. Dalam gereja Katolik, kita mengenal Rosario untuk menghitung doa-doa Salam Maria, Bapa Kami, dan lainnya. Rosario adalah sakramentali, karena sebelum digunakan, terlebih dahulu diberkati oleh imam atau diakon. Karena itu, Rosario yang telah diberkati harus dikhususkan untuk kepentingan rohani. Rosario terdiri atas 20 peristiwa yang berpusat pada hidup Kristus. Pada awalnya, peristiwa-peristiwa hidup Kristus direnungkan dalam Rosario, dimaksudkan bagi orang-orang yang sederhana yang buta huruf. Dan melalui doa Rosario, mereka dapat merenungkan misteri imannya. 20 peristiwa Rosario dibagi dalam 4 kelompok: peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. C. Eksorsisme. Eksorsisme adalah upacara pengusiran setan dalam diri
orang, objek, atau tempat. Dalam nama Allah Tritunggal. Tugas dan kuasa untuk mengusir setan ini diberikan oleh Kristus kepada murid-muridnya, sebagaimana ditemukan dalam Lukas 9 ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Pengusiran setan untuk orang yang kerasukan atau diganggu setan dengan ritus resmi gereja memang jarang terjadi di masa ini. Ritus eksorsisme ini dilakukan hanya bagi orang yang terbukti kerasukan setan atau diganggu berdasarkan penyelidikan yang seksama dalam aspek-aspek medis dan psikologis. D. Upacara pemakaman Katolik. Doa-doa Katolik dan upacara pemakaman di samping memberi penghiburan kepada keluarga yang berduka, juga adalah penyerahan jiwa ke dalam tangan Bapa Surgawi yang Maha Rahim. Upacara pemakaman didahului dengan doa-doa di sekitar jenazah pada hari setelah kematian sampai pemakaman. Doa di sekitar jenazah dan upacara pemakaman dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan adat setempat. Akan tetapi, menurut tradisi gereja, umumnya diadakan ibadat pada malam menjelang pemakaman, yang dipimpin oleh imam atau diakon, bisa pula oleh kaum awam. Gunaan benda-benda suci. 1. Air suci. 2. Minyak suci. 3. Pendupaan. 4. Patung atau gambar, medali dan skapulir.